HAD Channel Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan berbagai macam kebaikan oleh Allah, dan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan kemudahan untuk menjalankan serangkaian aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan satu aktivitas yang mulia, yaitu kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal kebaikan kita di dalam catatan amal kebaikan yang kita mudah-mudahan kelak bisa meraihnya dengan tangan kanan kita sebagai tanda bahwa kita kelak termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan jauh dari golongan orang-orang yang celaka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih pada bab ke-15 fi salatil janazati wa ahkamil janaiz. Pembahasan mengenai salat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatul ula. Permasalahan pertama adalah hukmu ghuslil mayyiti wa kaifiyatuh. Hukum memandikan mayit dan kaifiyahnya, tata caranya. Jadi di sini disebutkan secara ringkas teknis gitu, mengenai bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, hukum memandikan jenazah. Ghuslul mayyiti wajibun. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang dalam keadaan berihram yang kemudian dia terjatuh dan diinjak oleh untanya kemudian meninggal dunia. Nabi memerintahkan kepada para sahabat, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah jenazahnya dengan air dan sidir, dengan air dan bidara. Hadis ini muttafaqun alaih. Demikian juga Nabi SAW mengatakan fibnati Zainab, berkenaan dengan putrinya Zainab yang meninggal dunia. Nabi memerintahkan para wanita yang memandikan Zainab ini radhiyallahu ta'ala anha, igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an. Mandikanlah dia Zainab ini 3 kali siraman atau 5 kali atau 7 kali. Kemudian disebutkan wa huwa fardhu kifayatin ijma'an, dan hukum memandikan jenazah itu adalah fardhu kifayah secara ijma', disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu berarti bagaimana? Iya, jika sekelompok manusia itu menjalankannya, maka semua kaum muslimin di daerah tersebut telah terbebas dari
kewajibannya. Namun apabila tidak ada yang menegakkan kewajiban ini, maka semua kaum muslimin di daerah tersebut berdosa karenanya. Kemudian kaifiyatul ghusli, bagaimana cara memandikan jenazah. Yanbaghi an yakhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun 'adlun 'arifun bi ahkamil ghusli. Selayaknya dalam kaitannya dengan memandikan jenazah ini, hendaklah dipilih orang yang bisa memandikan jenazah, yang sifat-sifatnya adalah yang pertama thiqah, terpercaya orangnya thiqah, terpercaya. Kemudian adlun, adil, bukan orang yang zalim. Arifun bi ahkamil ghusli, dan dia mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Thiqah, adlun, arifun bi ahkamil ghusli. Ya, thiqah terpercaya. Maksudnya terpercaya itu apa? Dia tidak dia terpercaya itu maksudnya seandainya di jenazah tersebut yang dimandikan itu ada aib-aib pada badannya dan semacamnya, dia thiqah, terpercaya, tidak menceritakan aibnya tersebut kepada yang lain. Kemudian dia adil, bukan orang yang zalim. Dia dikenal sebagai orang yang baik, dia adlun soleh, dikenal sebagai orang yang baik, bukan orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Kemudian arifun bi ahkamil ghusli, dan dia mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, atau kaifiyat memandikan jenazah, bukan orang biasa yang tidak pernah memandikan jenazah atau sama sekali tidak tahu tentang hukum-hukum memandikan jenazah ini. Wa yuqaddamu fit taghsili al-wasi, diutamakan orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang diwasiati oleh mayit untuk memandikan jenazahnya. Terutama al-wasi ini dari kalangan keluarganya. Keluarganya, misalnya ada seorang bapak mau meninggal dunia, dia berwasiat, tolong nanti yang memandikanku ini putraku yang paling besar. Maka yang mendapat wasiat ini dari keluarganya ini, dialah yang paling berhak untuk memandikan orang yang meninggal tersebut. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat. Kal ab wal jid wal ibn idza kanu 'arifina bi ahkamil ghusli, seperti bapak bagi si mayit dan juga kakeknya si mayit dan putranya si mayit jika mereka adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Wa illa qaddima ghairuhum mimman huwa 'alimun bidzalik. Kalau yang lain-lain tadi itu yang disebutkan tadi itu tidak mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah ini atau kaifiyat memandikan jenazah ini, maka diutamakan dari selain mereka yang alim tentang hal itu. Misalnya ada orang itu diwasiati untuk memandikan jenazah, tapi orang yang diwasiati itu dia tidak memiliki pengetahuan tentang memandikan jenazah, atau mungkin dia ada sedikit pengetahuan tapi dia tidak biasa sehingga khawatir akan memperlama waktu mandinya dan akan banyak mungkin kesulitan-kesulitan. Sedangkan pada saat itu mungkin tidak ada kawan atau orang yang membantunya untuk memandikan jenazah tersebut dari saudaranya atau keluarganya yang sama-sama juga tidak tahu gitu ya. Maka hendaklah mencari orang yang tahu dalam hal ini, mencari orang yang mengetahui tentang kaitannya dengan memandikan jenazah. Itu lebih utama daripada menjalankan wasiat yang ternyata orang yang diwasiati bukan termasuk golongan orang yang mengerti tentang hal ini. Kemudian warrajulu yughsiluhu rijal, jadi laki-laki memandikan laki-laki, jenazah laki-laki. Wal mar'atu taghsiluha an-nisa, dan wanita itu dimandikan oleh wanita. Walikulli wahidin minaz zawjaini taghsilul akhar, farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha. Adapun untuk pasangan suami istri, tiap-tiap salah satu dengan pasangannya itu boleh memandikan satu dengan yang lain.
Misalnya suami yang meninggal, istrinya yang ingin memandikan suaminya, maka ini boleh. Atau si istri yang meninggal kemudian suaminya ingin memandikan istrinya, maka ini juga dibenarkan. Walikulli minar rijali wan nisa'i taghsilul atfal duna sinnis sabi'ah. Adapun tiap-tiap lelaki dan perempuan itu boleh memandikan anak-anak yang masih berusia di bawah 7 tahun. Ini misalnya anak itu perempuan dimandikan oleh laki-laki misalnya, karena anak itu masih berusia di bawah 7 tahun maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, maka kalau anak itu yang meninggal perempuan maka yang memandikan perempuan, kalau anak itu laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir, dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan untuk memandikan jenazah orang kafir meskipun orang tuanya sendiri. Meskipun dia memiliki orang tua yang masih kafir sampai meninggal, kemudian katakanlah si kafir ini berwasiat biar putraku nanti yang mengurus jenazahku, maka tidak diperbolehkan. Baik itu memandikannya atau melakukan kegiatan perawatan jenazah tersebut. Itu tidak diperkenankan. Maka bagaimana solusinya? Solusinya serahkan kepada keluarganya yang masih kafir untuk mengurusi jenazahnya, meskipun dia adalah orang tuanya atau keluarga dekat. Wala hamala jenazatahu wala takfinahu, tidak boleh juga membawa jenazahnya, jenazah kafir ini, wala takfinahu, dan tidak pula mengkafankannya, wala salat alaihi, dan tidak pula mensolatinya, walau kana qariban kal ab wal meskipun dia adalah orang yang terdekat dengannya secara keluarga, yaitu seperti bapak atau ibunya, tidak boleh. Meskipun dia bapak ibunya, kalau keduanya adalah termasuk dari orang-orang kafir, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perawatan jenazah kepada kedua orang tua tersebut. Kemudian wa yushtaratu an yakuna al-ma' alladhi yaghsilu bihi al-mayyit tahuran mubahan. Dipersyaratkan hendaklah air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah air yang tahur. Air tahur itu artinya air yang suci dan mensucikan. Sedangkan yang kedua mubahan, air yang mubah. Mubah itu maksudnya adalah diperoleh dengan jalan yang halal. Bukan kemudian mengambil air di tempat yang seharusnya dimiliki oleh orang lain, atau air itu sudah dimiliki oleh orang lain kemudian diambil, maka ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izinnya. Wa yaghsila fi makanin mastur, dan hendaklah jenazah itu yughsal fi makanin mastur, dimandikan di tempat yang tertutup, tidak terbuka. Saya pernah mendengar ada orang cerita di salah satu daerah itu ada orang meninggal itu, wal'iyadzubillah ini ya, jenazah itu dimandikan di tempat yang terbuka sehingga orang-orang itu banyak yang bisa melihat. Orang-orang yang datang gitu ya, itu bisa melihat. Apalagi pada saat dimandikan itu tidak ditutupi auratnya. Dalam kondisi nun saya telanjang begitu, dilihat banyak orang, dimandikan. Saya tanya apa alasannya kok bisa seperti itu? Ya mungkin alasannya supaya orang-orang itu pada tahu semua, supaya nggak ada kecurigaan dan seterusnya. Walahiyadzubillah. Ini tambah keliru itu ya, tambah parah kekeliruannya. Malah justru misal ada aib pada jenazah itu, malah orang banyak akan lebih mengetahui. Apalagi kemudian jenazah itu meskipun dia sudah meninggal dunia, auratnya tetap harus terjaga, tetap harus terjaga sebagaimana dia hidup. Dan ini banyak Pak yang meremehkan masalah aurat ini. Kita mendapati banyak orang itu ketika memandikan jenazah itu dilepas semua pakaiannya tanpa apa? Ditutupi auratnya itu ketika memandikan jenazah. Ya ngapus mati ya kok. Tidak bisa gitu ya. Tidak diperbolehkan. Wala yanbaghi hudur man la ilaqata lahu bi taghsilil mayyit, tidak diperkenankan untuk ikut nimbrung ya,
di dalam ruangan di mana dimandikannya jenazah itu orang yang tidak berkepentingan untuk memandikan jenazah. Ya. Kalau tidak ada urusan tidak boleh ikut. Ya, tidak boleh ikut. Tidak, saya cuma jaga-jaga saja, tidak bisa, tidak boleh. Ya, misalnya ya, misalnya katakanlah orang yang meninggal itu berharap nanti dimandikan oleh salah satu anggota keluarganya, tapi anggota keluarganya mungkin belum terlalu mampu untuk memandikan, membutuhkan orang yang lebih mengerti tentang hal itu, maka dia memanggil salah seorang yang mengerti tentang hal ini mendampinginya di dalam tempat di mana dimandikannya jenazah. Nah, cukup 2 orang itu saja, ya, tidak lebih daripada itu. Adapun kalau seandainya membutuhkan bantuan-bantuan seperti mengalirkan air atau membawakan air, ya kalau memang orang itu tidak perlu untuk masuk ke tempat dimandikannya jenazah tersebut, tidak perlu masuk, dia hanya mempersiapkan air itu, setelah itu dia pergi, ya, tidak ikut-ikut apa nimbrung dalam memandikan jenazah. Kemudian selanjutnya wasifatul ghusli, ya, bagaimana cara memandikan jenazah ini. Sebenarnya untuk cara memandikan jenazah ini banyak Pak ya, di tutorial di YouTube itu ada beberapa video-video yang mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Saya pernah mendapati ada satu itu video dari, kalau tidak salah dari Saudi, kalau tidak salah, bagaimana cara memandikan jenazah. Itu bisa antum lihat ya. Kalau mungkin kita baca di sini mungkin masih gelambiar gitu ya, tapi Anda bisa lihat di video-video tutorial itu sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas. Namun kita baca saja di sini. Wasifatul ghusli, ya, cara memandikan jenazah itu hiya an yadha'ahu ala sariri ghuslihi. Yang pertama adalah meletakkan jenazah di atas sarir. Sarir itu tempat di mana dia diletakkan untuk dimandikan. Ya, biasanya kan seperti terbuat dari besi yang bisa diatur gitu ya, gerak naik turunnya besi tersebut. Terus kemudian itu besi-besi yang ada sela-selanya gitu ya, besar, karena kalau diberi air itu supaya air langsung jatuh ya, tidak tergenang di salir tersebut. Tsumma yasturu auratan, ya, setelah dibuka pakaiannya ya. Ditutup dulu auratnya, tsumma yujarriduhu min thiyabihi. Kemudian dilepas pakaiannya, ya, dilepas pakaiannya. Ya, mungkin kalau sekiranya memungkinkan untuk dilepas seperti biasa, kalau memang memungkinkan dilepas seperti biasa, kalau tidak memungkinkan boleh dipotong dengan gunting atau semacamnya. Tapi pertama harus apa? Ditutup dulu auratnya supaya nanti ketika dibuka itu tidak langsung terbuka tanpa auratnya. Ya, sehingga orang yang memandikan maupun mengkafani nantinya itu sebisa mungkin untuk tidak melihat aurat sama sekali. Ya, aurat dari orang yang meninggal tersebut. Nah, adapun kalau aurat laki-laki kita tahu ya, mulai dari pusar sampai lutut. Itu yang ditutup. Ya, bisa ditutup dengan handuk atau kain yang sedikit tebal, ya, yang agak besar gitu ya, supaya bisa menutupi secara menutupi betul gitu ya. Kalau kainnya terlalu sedikit kan nanti bisa ketarik-tarik akhirnya terbuka. Itu menutupi, supaya bisa menutupi dan tidak terlihat auratnya. Kalau perempuan auratnya mana sampai mati ketika meninggal, auratnya kalau perempuan nggak tahu ya, nggak pernah mandikan jenazah perempuan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab itu, sebagian para ulama menyebutkan aurat wanita dengan di hadapan wanita itu seperti laki-laki, antara pusat dengan lutut. Akan tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ahkamul Janaiz itu bahwa yang tepat adalah wanita itu, ya, auratnya yang boleh dilihat oleh wanita lain ya, yang memandikannya tentunya di sini maksudnya, itu adalah seperti ketika dia hidup, ketika dilihat oleh para wanita yang lain atau dilihat oleh orang dari kalangan mahramnya. Mana saja itu, ya, kepalanya itu ya, terus bagian sini lehernya yang biasa ada perhiasan di situ, kemudian lengannya, ya, kemudian betis kakinya. Adapun
selebihnya daripada itu hendaklah ditutupi. Ya, meskipun ini dimandikan oleh para wanita, tetap menutup aurat bagian-bagian yang telah disebutkan tadi. Wallahu alam, kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena keadaan orang yang hidup itu, orang yang mati itu sama dengan yang hidup dalam kondisi memberlakukannya sebagai seorang muslim, termasuk bagian di sini adalah perkara auratnya. Kalau dikala hidup itu hanya boleh dilihat pada keadaan yang biasa ditampakkan antara wanita dengan wanita atau wanita dengan mahramnya, ya, maka tentunya ketika meninggal juga demikian. Ya, namun kalau misalnya yang memandikan jenazah itu adalah suaminya, nah, maka bebas. Kalau selama di situ nggak ada orang lain, ya, nggak ada orang lain, katakanlah hanya suaminya saja di situ, yang memandikannya dia sendiri, suaminya saja, tidak ada orang lain membantunya, maka boleh untuk melihat langsung auratnya. Karena apa? Karena suami istri diperbolehkan untuk melihat aurat masing-masing, baik dalam kondisi hidup apalagi dalam kondisi meninggal. Wa yuwarihi 'anil 'uyuni fi hujratin aw nahwiha, ya, dan berusaha untuk memandikan jenazah itu, ya, di tempat yang jauh dari apa? Penglihatan orang-orang. Tsumma yarfa'ul ghasil ra'sal mayyit ila qurbi julusihi, kemudian, ya, setelah diletakkan di atas sarirnya, maka orang yang memandikan jenazah itu mengangkat kepala mayit itu sampai mendekati keadaan dia duduk. Nggak sampai duduk, ya, nggak sampai duduk begini, tapi agak begini. Biasanya ada di sarir ini, ya, di tempat tidurnya yang digunakan untuk mandinya jenazah itu bisa diatur ininya, bisa digerak-gerakkan itu bagian kepalanya itu, sehingga nanti naik begini sedikit. Nah, ini untuk memudahkan, diantaranya adalah untuk memudahkan menghilangkan apa? Bagian kotoran yang ada di dalam perutnya. Nah, ini dikatakan di sini, tsumma yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Ya, kemudian orang yang memandikan jenazah itu mengurut perutnya perlahan-lahan, ya, sampai mengeluarkan apa? Kotorannya, dan mengurut ini, ya, atau memijat perut jenazah itu tidak boleh ditekan. Tidak boleh ditekan dengan tenaga yang kuat. Kenapa? Karena kondisi meninggal pun juga, ya, diperlakukan sama seperti dia dalam kondisi hidup. Ya, kalau dalam kondisi hidup orang perutnya ditekan sakit, nah, demikian pula ketika meninggal tidak boleh dilakukan hal itu. Tsumma yunadziful makhrajaini, kemudian setelah itu, ya, orang yang memandikan jenazah itu membersihkan dua tempat keluarnya kotoran, ya, bagian kubul dan dubur, bagian depan dan belakang, itu dibersihkan. Wa yunajjil mayyit, ya, jadi dibersihkan, di apa namanya itu, di istilah bahasa kita diceboki, istilah gitu, ya, mayit itu dibersihkan, ya. Dan kalau bisa, di sini ditambahkan, nanti, ya, di sini ditambahkan fayaghsilu ma'al makhrajaini min najasatin, maka dia pun, si yang merawat, ya, memandikan jenazah ini membersihkan dua tempat keluarnya najis itu dari najis, ya, dari najis. Wadzalika, ya, ini bilu fi khirqatin ala yadihi, yang demikian itu dengan mungkin menggunakan kain, ya, untuk lapnya, atau mungkin melapisi tangannya itu dengan sarung tangan atau semacamnya itu, ya. Waslap yang tangan itu bisa dimasukkan, itu lebih memudahkan, itu biasa. Kalau pakai itu lebih memudahkan. Jadi tidak langsung dengan apa? Tangan tanpa ada lapisan. Tsumma yanwi al-ghusl. Kemudian setelah itu, ya, setelah dibersihkan kotorannya tadi itu, kemudian orang yang memandikan jenazah itu meniatkan untuk memandikan jenazah tersebut. Wa yusammi, dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa yuwaddi'uhu ka wudhu'is shalah, dan kemudian dia mewudukkan jenazah itu seperti wuduk sholat. Ya, mulai dari apa? Tangannya dulu, telapak tangannya dulu, ya, dikasih air yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, gitu, ya. Illa fil madmadati wal istinsyaq, kecuali dalam kondisi
untuk berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ini fayakfil mashu 'alal fam wal unf wal anf ya. Dan cukup dia Pak diusapkan pada mulut dan hidung saja. Jadi tangan yang dibasahi ya, kemudian diusap-usapkan di mulutnya, terus kemudian juga diusapkan di bagian hidungnya. Tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidri. Kemudian ya mengguyur mencuci kepalanya, rambutnya maksudnya, dan juga jenggotnya dengan air yang dicampur dengan sidr, dengan bidara, au sabun atau sabun, au ghairi dzalik atau yang selain daripada itu. Tsumma yaghsilul mayamin tsummal mayasir. Ya, kemudian ya dia diguyur di bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Tsumma yukmilu ghasbati al-jism. Kemudian setelah itu dia menyempurnakan penyiraman ke seluruh tubuh. Wa yustahabbu an yalifa 'ala yadihi khirqatan halal taghsil. Dianjurkan orang yang memandikan jenazah itu menggunakan itu tadi ya, waslap atau semacamnya di tangannya ketika dalam kondisi memandikannya. Wal wajib ghuslatun wahidah idza hasala bil inqa. Yang wajib adalah memandikannya cukup sekali jika hal itu sudah bersih. Namun wal mustahab dianjurkan untuk dilakukan salat wa salat, 3 kali mandi. Wa in hasalat inqa, meskipun sudah bersih, dianjurkan disunnahkan untuk 3 kali meskipun sudah sekali saja sudah bersih. Wa yustahabbu an yaj'ala fil ghaslatil akhirah kafuran. Dan dianjurkan untuk menjadikan siraman atau mandi yang terakhir itu dengan air yang dicampur dengan kafur barus. Tsumma yanshiful mayyit. Kemudian dikeringkan jenazah tersebut dengan handuk misal gitu ya. Ya, sekali lagi aurat tidak boleh dibuka dalam kondisi apapun ya, mulai dari diletakkan jenazah tersebut, kemudian dilepasnya pakaian, itu aurat tetap tertutup. Ketika dimandikan sampai nanti dikafani pun juga tetap dalam kondisi aurat itu tertutup. Oleh karena itu dalam kondisi melakukan hal seperti ini lebih baiknya itu didampingi oleh yang berpengalaman atau mungkin meminta tolong kepada yang berpengalaman, karena akan lebih cepat merawatnya gitu. Kalau kita yang mungkin belum terbiasa, mungkin bisa mendampingi sehingga mungkin bisa belajar langsung ya, tapi kalau orang yang mengerti dan sudah punya pengalaman cukup lama dalam hal ini dan dia mengerti hukum-hukum ini ya, hukum-hukum memandikan jenazah sesuai dengan sunnah, maka itu akan lebih baik ya, akan lebih baik. Wa yuzilu anhu ma yushra'u izalatuhu minal adhafir wasy'ur. Dan kemudian menghilangkan apa yang disyariatkan untuk dihilangkan, seperti memotong kuku dan beberapa bulu-bulu. Dan kemudian di sini dikatakan juga mengepang ya rambut bagi wanita, dan kemudian mengarahkannya ke bagian belakangnya. Wa idza ta'azzara ghaslan mayyit, jadi dikepangnya rambut itu supaya tidak tergerai sehingga akan menyulitkan menyulitkan pengkafanan. Jadi dikepang itu supaya lebih memudahkan, lebih memudahkan. Bisa dikepang dengan tiga kepangan begitu ya, terus kemudian diarahkan ke belakang begini. Wa idza ta'azzara ghaslan mayyit li'adami wujudil ma', apabila ya dalam memandikan jenazah itu terdapat uzur, yaitu diantaranya adalah ketiadaan adanya air ya, au kana muqatta'il jism biharkin atau biharkin wa nahwihi, atau karena sebab tubuh jenazah tersebut terpotong karena terbakar atau semacamnya, fa innahu yuyammimu biturab, ya maka mengganti mandi ini adalah dengan apa? Dengan mentayamumkan dia dengan turab, dengan tanah. Ya, jadi telapak tangannya kita ini ya, kita tempelkan di tempat yang ada tanahnya gitu ya. Nah setelah itu kita tiup
Setelah itu kita ya usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Itu manakala apa? Dalam kondisi di mana jenazah itu tidak memungkinkan untuk dimandikan, entah karena ketiadaan air atau kondisi jenazahnya yang memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka ditayamumkan seperti itu. Wa yustahabbu liman ghassala mayitan an yagtasila ba'da taghsilihi, dan dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi setelah memandikannya. Tapi ini sifatnya tidak wajib. Ini anjuran. Setelah seseorang memandikan jenazah, disunnahkan dia untuk mandi ya setelahnya. Jadi kalau kita lihat prosesinya ya, yang pertama adalah berkenaan dengan apa? Meletakkan jenazah itu. Jadi sebetulnya mulai dari awal itu ketika sakaratul maut itu mulai ditalkin gitu ya. Kalau memang memungkinkan ya ditalkin. Terus kemudian setelah dilihat tanpa ada tanda-tanda kematian, maka adalah mencari orang yang bisa meyakinkan kita kalau seandainya kita tidak yakin bahwa orang yang akan meninggal ini benar-benar sudah meninggal dunia, entah dengan mendatangkan seorang dokter atau semacamnya. Seorang yang sudah berpengalaman dalam hal ini bisa memastikan bahwa orang tersebut benar-benar sudah meninggal dunia. Nah, setelah dipastikan sudah meninggal dunia, maka ya segera untuk, jika matanya si mayit ini dalam kondisi terbuka ya, karena ketika roh itu ditarik, Nabi menjelaskan akan diikuti oleh pandangan mata, sehingga pandangan mata itu naik ke atas. Nah, pada saat dalam kondisi seperti itu, maka hendaklah ditutup dulu kedua matanya ya, jangan telat ya nutup. Kalau telat nanti kaku, agak kesulitan nanti untuk menutup. Jadi ditutup ya, setelah itu baru kemudian dilaksanakan seperti yang disebutkan tadi. Dia diletakkan di atas pembaringan khusus untuk dimandikan gitu ya. Terus kemudian ditutupi auratnya dengan anduk atau kain yang cukup luas gitu ya. Terus kemudian pakaiannya dibalik menutupi aurat tadi dengan anduk itu dipotong atau dibuka kalau memang memungkinkan untuk dibuka tanpa dipotong. Nah, setelah itu kemudian baru ya mulai diberdirikan tadi, bukan diberdirikan, maksud saya agak didudukkan gitu ya, ya mendekati duduk untuk dibersihkan bagian isi perutnya itu dengan dengan mengurut ya perut itu dengan perlahan-lahan. Nah, setelah keluar ya kotorannya ya, maka kemudian dibersihkan dulu ya, dicepoki dulu. Setelah bersih dan kemudian setelah diurut-urut pelan ini sudah tidak lagi keluar kotoran gitu ya, atau dipastikan sudah tidak ada lagi najis yang keluar atau yang tersisa, maka baru kemudian dimulai dengan mewudukannya dulu ya, mewudukannya secara sempurna. Setelah itu baru kemudian membasahi bagian kepala dan juga lehyahnya, kalau ada jenggotnya itu bagian rambut di kepala itu dibasahi, demikian pula jenggotnya dengan air yang sudah dicampur oleh bidara. Setelah itu baru kemudian disiram gitu ya ke seluruh tubuh. Bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian bagian kiri. Ya, setelah itu disiram ke seluruh tubuh. Ya, apabila memungkinkan 3 kali gitu ya. Atau mungkin kalau lebih bisa diambil bagian ganjil jika merasa belum benar-benar bersih. Dan sebisa mungkin ya menggunakan air yang bercampur dengan bidara atau sabun, dan untuk yang terakhir siraman itu dengan air yang dicampur dengan kahur barus. Bagi wanita atau lelaki yang mungkin rambutnya agak panjang ya, mungkin bisa digepang. Nah, kemudian al-masalatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua adalah man yatawallal ghusl. Siapa yang berhak untuk memandikan jenazah. Al-afdalu an yatawalla ghuslal mayyit
man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli min athiqat al-umana al-udul. Jadi yang paling afdol untuk memandikan jenazah itu adalah orang yang paling mengerti sunnah memandikan jenazah, dan orang itu termasuk orang yang thiqat, orang yang terpercaya, orang yang amanah dan adil. Ya, orang thiqat terpercaya, ya. Bukan orang yang suka membongkar aib dan semacamnya gitu. Dia orang terpercaya. Terus kemudian al-udul, orangnya adil. Orang ini orang yang saleh gitu ya, bukan orang yang dikenal orang yang tidak baik. Wala siyama idza kana min ahli wa aqaribihi, terutama jika dia termasuk dari anggota keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Li'anna alladziina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahli ka Ali radhiyallahu anhu wa ghairi. Karena orang-orang yang mereka memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dari kalangan keluarganya seperti Ali radhiyallahu anhu dan selainnya. Wa aulan nas bi ghuslihi, dan orang yang paling utama untuk memandikan jenazah adalah wasihi, orang yang diwasiati untuk melakukan hal itu. Tsumma abu, kemudian bapaknya, tsumma jaddu, kemudian kakeknya, tsumma al-aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat sampai yang terdekat, min asabatihi, tsumma dawu arhamihi. Ya, dari orang yang mendapat asobahnya, ya, mendapat bagian warisnya, kemudian dawu arhamihi, dan orang-orang yang sedikit lebih jauh ya dari kekerabatan, tapi mereka adalah termasuk dari dawu arham. Ya, dawil arham itu orang yang dia itu tidak mendapatkan bagian tertentu dalam waris, dan juga tidak pula mendapatkan sisa asobah. Yaitu orang itu kalau memang yang ini nggak ada, yang ini nggak ada, yang ini nggak ada gitu ya, yang wajib-wajib dapat itu nggak ada, baru dia dapat, nah gitu. Ya, itu adalah orang yang dzawil arham. Artinya dari yang paling dekat dengan jenazah dari sisi pertalian nasabnya sampai sedikit menjauh gitu. Itu yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Ya. Wa yajibu an yatawalla ghusla dzakar ar-rijal. Ya, wajib dalam hal memandikan jenazah itu lelaki memandikan lelaki, perempuan memandikan perempuan. Tidak boleh lelaki memandikan perempuan kecuali suami istri, atau apalagi tadi, jika anak kecil di bawah usia 7 tahun. Kemudian wa yustathna min dzalika az-zawjan fa innahu likulli wahidin minhuma ghusl akhar. Dan ini diperkecualikan yaitu suami istri, karena tiap-tiap salah seorang di antara keduanya itu berhak untuk memandikan yang lain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "La kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira nisaihi." Ya, la kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu. Ya, kalau apa ini maksudnya ya? Kalau seandainya ya aku mendapati dari urusanku itu apa yang telah ada di yang apa istilah istadbar yang ada di belakangku, maka saran Nabi, tidaklah Nabi itu dimandikan ya ghair nisaihi, selain daripada istri-istri beliau. Ya, wallahu a'lam, mungkin maksudnya adalah ya karena ada sesuatu hal ya yang merepotkan Nabi SAW, merepotkan istri-istri Nabi mungkin gitu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, lau muti qabli la ghasaltuki wa kafantuki. Kalau seandainya engkau mati sebelum aku, niscaya aku benar-benar akan memandikanmu dan aku akan mengkafankanmu. Ya, jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya seorang suami memandikan jenazah istri atau sebaliknya. Wa ghasalat Asma bintu Umais ya, zaujaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Asma binti Umais itu memandikan suaminya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sehingga membolehkan istri memandikan jenazah suami atau suami memandikan jenazah
jenazah istri. Ya kalau misalnya istrinya lebih dari satu bagaimana? Boleh tidak semua istrinya memandikan jenazah suaminya? Boleh, tidak masalah. Pokoknya tidak kontok-kontokan di dalam gitu. Ya, tidak apa-apa gitu. Saling bekerja sama untuk merawat suaminya, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Masya Allah ya. Kalau minta bantuan anaknya kok, misalkan suami istri ya, nikahnya satu, terus kan mati istrinya, suaminya memandikan, tapi minta bantuan anaknya putri. Anak yang perempuan. Ya, anaknya putri. Minta bantuan. Minta bantuan. Anaknya bisa enggak? Misal dalam kata bantu mungkin memberikan air, tapi yang bersihkan Boleh, suaminya kan. boleh. Tidak apa-apa. Pokoknya anaknya yang perempuan, Ya, perempuan. bukan anaknya yang laki-laki. Wala yaghsilu syahidul ma'rakah. Jadi gini Pak, kalau orang lain saja boleh, apalagi keluarganya, gitu. Ya. Yang disebutkan yang lebih utama itu bapaknya atau kemudian kakeknya dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa kalau anak. Apalagi kalau misalnya ada wasiat ya, nanti anak saya yang memandikan saya misalnya gitu. Tapi anak yang kalau ibunya ya berarti anak perempuannya begitu ya, bukan sebaliknya. Wala yughsalu syahidul ma'rakah, tidak dimandikan orang yang syahid di medan perang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla Uhudin an yudfanu fi thiyabihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintahkan orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, mereka itu dimakamkan dengan pakaian mereka. Maksudnya ya tidak dilepas pakaian mereka, itu sebagai apa? Kafan untuk mereka. Walam yughsalu, mereka tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak pula disolati atas mereka. Wa kadzalika la yukfan, ya. Demikian juga tidak dikafani, wala yusalla alaihi, tidak disolati atasnya, bal yudfan bi thiyabihi, akan tetapi dikafankan dengan pakaiannya, maksudnya tetap pakaiannya tidak dilepas. Kama fil hadits sabiq, sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Wasyaqtu, asyaqtu yaitu wahwal walid, ya, yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi, jadi anak yang keguguran gitu ya, yaitu keguguran dari perut ibunya sebelum sempurna ya. Zakaran kana au untha, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, idza balagha arba'ata asyhuril ghusila, apabila sudah mencapai usianya 4 bulan, maka dia dimandikan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan roh pada saat itu, sehingga dia sudah dikategorikan sebagai ya, manusia yang sudah hidup. Oleh karena itu termasuk juga menggugurkan dengan paksa di usia 4 bulan ini haram hukum. Ya. Adapun kalau sebelumnya, maka apabila digugurkan itu tanpa ada perkara yang darurat betul gitu ya, maka tetap tidak diperbolehkan. Wa kufina, dan dikafani, wasalla alaihi, dan disolati atasnya. Li'annahu ba'da arba'ati asyurin yakunu insanan, karena setelah 4 bulan itu sudah menjadi manusia. Ya, termasuk juga disunahkan untuk diakikoi, diberi nama ya, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun kalau di bawah 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan, dikafani atau disolati, dan juga tidak perlu diberikan nama, dan tidak juga disunahkan untuk diakikoi, dan juga tidak perlu dikuburkan di kubur kaum muslimin. Dikuburkan dimanapun di tempat yang bisa dikuburkan. Ini Isa ya. Silakan Pak Adhan.
Sedikit tambahan ya mengenai tadi, di antara sifat memandikan jenazah itu adalah pakaian yang dikenakan oleh jenazah itu dibuka ya, dengan tetap menjaga aurat tetap tertutup, kemudian dimandikan dalam kondisi demikian. Namun terdapat riwayat dari keterangan dari para ahli ilmu yang lain ya, seperti dalam hal ini dinyatakan oleh wasahih 'inda Syafi'iyah wa riwayat an Ahmad annahu yughsal fi qamisihi. Jadi Syafi'iyah ya, pengikut mazhab Syafi'i, dan riwayat atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya jenazah itu dimandikan dengan pakaiannya ya, tidak dilepas pakaiannya, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghusila fi qamisihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimandikan di pakaian beliau ya, pada pakaian beliau. Jadi kalau sebagian ulama menganggap bahwa tidak perlu dilepas dulu pakaiannya, tapi dimandikan dalam kondisi menggunakan pakaian yang telah dia gunakan sebelumnya. Namun wallahu a'lam, yang lebih pas adalah dengan melepaskan pakaian itu supaya tidak nanti menyulitkan untuk memandikannya ya. Karena kalau masih mengenakan pakaiannya maka akan menyulitkan untuk meratakan air dan juga mungkin akan kurang sempurna dalam memandikannya. Kemudian berkenaan dengan membersihkan atau memandikan ya, memandikan jenazah setelah selesai misalnya, kemudian keluar sesuatu najis misalnya yang tersisa. Fa in kharaja minhu syai'un ba'da taghsilihi fa madhhabul Hanifiyah wal Malikiyah wa huwa sahih 'inda Syafi'iyah wa riwayah 'inda al-Hanabilah annahu la yu'adu ghasluhu wa innama yaghsilu mawdi'ahu. Jadi apabila keluar dari tubuh orang yang meninggal itu sesuatu ya, seperti najis atau semacamnya, setelah sudah dimandikan tapi belum dikafani ya, sudah dimandikan keluar gitu ya, maka menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dan juga pendapat yang sahih dari Syafi'iyah serta riwayat dari Hanabilah bahwasanya tidak perlu untuk diulang memandikannya, dan itu cukup dicuci pada tempat yang keluar najis tersebut saja. Jadi tidak perlu diulang pemandian jenazah tersebut. Ya, adapun menurut mazhab Hanabilah dan juga qaulun 'inda Syafi'iyah, ada satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah, ila an yaghsilahu ila khamsin thumma ila sab'in hakala. Ya, hendaklah jenazah itu dimandikan sampai 5 kali, kemudian sampai 7 kali dan seterusnya. Maksudnya begini, kalau misalnya dari 3 kali tadi, setelah dimandikan 3 kali ya, terus kok kemudian ada najis yang keluar, nah itu nanti dimandikan lagi sampai 5 kali. Ya, kalau keluar lagi sampai 7 kali. Ada yang berpendapat demikian. Nah, hadza idza kharajat an-najasa qabla al-idraj fil kafan. Ini apabila najisnya keluar sebelum diberikan kafan, dipakaikan kafannya. Adapun kalau setelah dipakaikan kafan, fajazamu annahu yusal mawdi'un najasa faqat. Ya, adapun kalau sudah dipakaikan kafan, kalau terus keluar ada sesuatu gitu ya pada tubuhnya itu najis, maka cukup dia dibersihkan pada tempat najisnya itu saja.
hanya di tempat di mana keluarnya najis. Karena ada sebagian jenazah itu yang pernah saya juga tahu itu terkadang ada yang mengeluarkan lendir-lendir itu ya, di hidung itu sering mengeluarkan lendir gitu. Itu terkadang sudah dibersihkan, sudah ditutup, itu masih terus keluar ya, sehingga bisa membasahi bagian atas kafan yang menutupi tubuhnya. Nah, maka yang seperti ini ya cukup dibersihkan saja. Kalau memang masih keluar dan belum dan tidak memungkinkan untuk terus dibersihkan, ya sudah ditutup. Kalau memang tidak bisa ditutup, maka dibiarkan begitu saja. Nah, adapun tasrihus sya'ri wa taqlimul adhafir wa halqul 'anah wa nadful ibti fala yuf'al syai'an min dzalika 'inda al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wasy-Syafi'i fil qadim wa qaulul Hanabilah fil 'anah wa riwayah 'indahum fi taqlimil adhafir wa dhahaba asy-Syafi'i fil jadid ila annahu yuf'al kullu dzalik wa ilayhi dhahaba al-Hanabilah fi qass asy-syarib wa taqlimul adhafir in kanat fahisyah wa amal khitan fala yushra' 'inda jumhuril fuqaha wa haka Ahmad an ba'di an-nas annahu yukhtan. Nah, jadi di sini mengenai tadi menghilangkan apa? Bulu-bulu dan kuku. Ya, untuk menghilangkan bulu-bulu dan kuku-kuku ini serta kemudian menghilangkan bulu ketiak dan bulu kemaluan gitu ya. Maka sebagian ulama menyatakan tidak perlu dilakukan hal itu. Ya, ini menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'i di dalam pendapatnya yang lama. Ya, dan dia juga termasuk salah satu dari pendapat Hanabilah, tapi khusus untuk al-'anah saja. Ya, tidak perlu untuk menghilangkan bulu kemaluan, tidak perlu. Kalau yang lain-lainnya tidak apa-apa, tapi kalau untuk bulu kemaluan tidak. Kalau menurut Hanabilah. Ya, dan riwayat dari mereka dalam kaitannya dengan memotong kuku, sebagian ya seperti dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya, beliau mengatakan perlu untuk melakukan hal itu. Ya, wa ilaihi dzahaba al-Hanabilah fi qass asy-syarib. Ya, juga Hanabilah ya, pengikut mazhab Hambali juga berpendapat bahwasanya perlu untuk memotong kumis dan memendekkan kuku. Ingkanat fahisyah, apabila itu kelihatan kelihatan kotor atau kelihatan tidak rapi. Wa amal khitan fala yusyra' inda jumhurul fuqaha. Adapun khitan tidak disyariatkan menurut para jumhur fuqaha. Misalnya ya, jenazah belum dikhitan, apa perlu dikhitan gitu ya? Nah, gitu. Maka jumhur itu mayoritas para ulama menganggap tidak perlu dikhitan. Tapi gitu ya, wahaka Ahmad an ba'din nas. Tapi ada juga yang meriwayatkan dari Ahmad dari sebagian manusia annahu yukhtan, bahwasanya dia dikhitan. Tapi ini pendapat yang gharib, pendapat yang aneh yang wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya tidak perlu dikhitan jika jenazah itu belum dikhitan. Kita cukup sampai di sini, insyaallah. Kalau seandainya ada pertanyaan, iya silakan. Kalau diberi kapas itu gimana? Setelah dimandikan mau dikafani, dikasih kapas. Kapas pada tubuhnya. Ya dikasih matos. Sampai semua. Iya. Itu gimana? Diperlukan enggak? Maksudnya karena mungkin keluar apa begitu? Ya enggak. Ya biasa. Wallahu alam, saya enggak tahu ya. Enggak pernah menemukan keterangan tentang itu sehingga saya enggak ngerti hukumnya. Gitu. Kadang itu adat saudara itu memang kayak gini, Pak. Gitu ya. Ya dikasih kapas itu. Tidak tahu. Kalau menurut kitab Fikih Muyassar ini dan ada keterangan-keterangan sedikit tadi yang saya sebutkan dalam ta'liqnya, catatan kakinya yang diberikan keterangan oleh para ulama yang lain. Wallahu alam, tidak ada keterangan seperti itu, dan saya baca beberapa kitab juga tidak menemukan hal itu. Saya tidak berani mengatakan tidak boleh, tapi yang saya tahu ya yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada keterangan yang nanti saya dapatkan tentang hal itu, nanti insya Allah kalau pertemuan berikutnya bisa disampaikan. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya yang saya tahu yang apa yang dicukupkan di sini. Dan juga tutorial-tutorial saya lihat di kaitannya dengan pemandian jenazah ini yang dilakukan oleh orang-orang Saudi dan semacamnya, itu nggak pernah menemukan seperti itu gitu ya. Jadi wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.